Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Shalom, apa kabarnya semuanya? Semuanya pasti baik-baik aja ya. Kita berdoa juga semuanya sehat, semuanya baik dan selalu diberkati. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Semuanya happy ya. Semuanya semangat. Yeay. Yuk, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu, ikuti Kak Naomi berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Tuhan sungguh baik, kasih-Mu indah, kasih-Mu besar buat kehidupan kami. Tuhan yang selalu jaga kami, Tuhan yang selalu memberkati kami. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu. Pada hari ini kami siap memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di setiap hati kami, membimbing setiap kakak-kakak sekolah minggu, supaya ibadah kami boleh berkesan dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan ya? Siap dong, yang siap katakan amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Lagunya tentang Tuhan cinta semua anak di dunia. Mau kulitnya hitam, kulitnya coklat, putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, apapun bentuk tubuhnya, Tuhan cinta, karena perbedaan itu indah kalau kata Tuhan. Jadi kita mau nyanyikan pujian ini. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan.
semua, apapun bentuknya, apapun warnanya, semuanya Tuhan mengasihi. Kita diajarkan untuk mengasihi setiap perbedaan. Yes, semuanya kita mau belajar lebih memperbanyak lagi cinta kasih kita kepada semua orang. Betul? Yes, kita mau nyanyikan pujian kita selanjutnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya nyanyi sama-sama ya. Pasti udah semua tahu lagunya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, semuanya tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan kita yang penuh kasih dan hebat. Yes, adik-adik sudah pintar memuji Tuhan, sudah banyak yang kita pelajari dari puji-pujian kita hari ini. Tapi kita akan lanjutkan pelajaran kita ke firman Tuhan, karena firman Tuhannya nggak jauh beda nih dari lagu-lagu kita yang kita nyanyikan tadi. Oke adik-adik, semuanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan mengajarkan kami, menguatkan kami, supaya kami saling mengasihi kepada semua orang. Tuhan memberkati kakak yang akan membagikan firman Tuhan. Kami serahkan firman ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Bye-bye. Halo adik-adik, jumpa lagi, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang anak dan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai antar kelompok, dan juga individu di dalam masyarakat. Pengertian dari toleransi adalah
menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat berbeda, berlapang dada terhadap orang yang mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, itulah pengertian dari toleransi. Nah, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sebuah kisah, yaitu masuknya orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, ada sebuah kisah yang dicatat dalam Alkitab kita. Cerita firman Tuhan pada siang hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita akan belajar dari kisah Petrus dan Kornelius. Begini ceritanya. Nah, cerita ini berkisah ada seorang yang bernama Kornelius. Siapa Kornelius ini? Kornelius adalah seorang kepala pasukan atau seorang perwira Romawi. Dalam bahasa Romawi disebut centurion atau kepala dari 100 orang prajurit. Nah, cerita ini begitu menarik karena walaupun Kornelius seorang Romawi dan dia berpangkat tinggi dan seorang yang mempunyai banyak anak buah, tetapi Alkitab mencatat dia percaya kepada Allah Israel. Dan dia dicatat oleh Alkitab adalah seorang yang takut akan Allah dan suka bersedekah kepada umat Yahudi yang percaya kepada Allah. Ceritanya memang sepertinya agak aneh. Orang yang bukan Yahudi tapi bisa percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Nah, Om yakin kisah ini dicatat dalam Alkitab karena Kornelius ini walaupun dia seorang Romawi, tentu dia melihat dan mengamati apa yang dipercayai oleh orang-orang Israel. Dan dia juga melihat bahwa orang-orang yang Romawi pada saat itu memang penyembah-penyembah berhala. Dan singkat cerita, Kornelius ini dia percaya kepada Allah Israel dan dia suka berdoa. Nah, Alkitab mencatat kira-kira pada saat suatu hari di jam 3 sore, Kornelius berdoa kepada Allah. Tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, dia didatangi oleh seorang malaikat Allah. Malaikat Allah menampakkan diri kepada Kornelius dan berkata, "Kornelius." Tentu Kornelius ketika melihat malaikat itu dia sangat ketakutan. "Ada apa Tuhan?" Ya, dia sangat takut sekali. Tetapi malaikat itu berkata, "Semua doamu dan sedekahmu sudah naik di hadapan Allah, dan Allah mengingat engkau." Singkat cerita, malaikat itu menyuruh Kornelius segera mengutus orang-orang kepercayaan Kornelius untuk pergi ke sebuah kota yang bernama kota Yope. Ngapain ke sana? Untuk mencari seorang yang bernama Simon Petrus. Nah, singkat cerita, Kornelius menceritakan apa yang dia lihat kepada orang-orang yang dia suruh dan segera meminta orang-orang itu segera berangkat. Cepat pergi ke kota Yope dan cari seorang yang bernama Simon Petrus itu. Tadi malaikat Allah berkata bahwa dia saat ini sedang menumpang di sebuah rumah milik seorang yang bernama Simon juga. Nah, setelah keesokan harinya, ketika orang-orang
utusan dari Kornelius ini masih dalam perjalanan. Kira-kira jam 12 siang. Petrus naik ke sebuah loteng di rumah Simon yang dia tinggal di rumah itu. Simon Petrus lalu berdoa. Tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, dia melihat penglihatan yang luar biasa. Ada sebuah kain besar turun dari langit. Dia melihat langit itu terbuka dan kain besar itu turun dari atas turun ke bawah. Di dalam kain tersebut terdapat banyak sekali binatang-binatang berkaki 4. Binatang-binatang menjalar seperti ular dan juga burung-burung. Lalu Petrus mendengar suara berkata, "Petrus, bangunlah, sembelilah binatang itu dan makanlah." Betapa kagetnya Petrus. "Hah? Aku disuruh makan binatang itu?" Tentu Petrus tidak mau, karena dia tahu apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa dan melarang orang Israel untuk memakan binatang-binatang haram itu. Petrus berkata, "Oh tidak, aku tidak mau makan itu." Sampai 3 kali suara itu berkata, "Bangun, sembeli, makanlah." Tapi Petrus tetap menjawab, "Tidak, Tuhan, aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram." Tapi ada suatu suara yang terdengar oleh Petrus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Tiba-tiba apa yang Petrus lihat itu, kain itu tiba-tiba kembali naik ke atas dan tiba-tiba hilang. Petrus lalu termenung dan dia merenungkan apa yang dia lihat. Tapi Petrus tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba Petrus mendengar suara Roh Kudus berkata, "Cepat turun ke bawah. Ada 3 orang datang mencari engkau. Pergilah, ikut bersama dia, karena aku yang menyuruh mereka datang mencari engkau." Lalu Petrus segera turun mendapati ketiga orang itu. Betul, dia buka pintu, ada 3 orang. Lalu Petrus menyuruh mereka masuk dan mereka menceritakan apa yang Kornelius perintahkan kepada mereka untuk datang mencari Simon Petrus. Lalu Petrus pun mengajak beberapa orang untuk ikut pergi bersama orang-orang utusan Kornelius. Pergi ke sebuah kota yang bernama kota Kaisaria. Adik-adik, singkat cerita, Petrus berangkat bersama dengan orang-orang utusan Kornelius untuk pergi bersamanya. Sampai di kota Kaisaria, tepatnya di rumah Kornelius, Petrus melihat orang-orang berkumpul di rumah Kornelius. Saudara-saudaranya dan teman-temannya berkumpul bersama. Lalu Petrus di dalam hati masih terus memikirkan apa maksudnya. Karena Petrus belum mengerti apa yang telah dia lihat tentang penglihatan yang luar biasa itu. Nah, akhirnya Petrus pun masuk dan bertemu dengan Kornelius. Lalu Petrus pun menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba orang-orang yang mendengarkan cerita Petrus tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus begitu kaget. Apa yang terjadi? Akhirnya Petrus tiba-tiba teringat dengan penglihatan yang dia lihat 4 hari yang lalu. Dan dia juga teringat dan mulai mengerti apa maksud Allah
Dan ternyata Petrus sadar bahwa ini yang dimaksud oleh Allah. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Mau orang itu bukan Yahudi, maupun orang itu orang Yahudi, ataupun bukan Yahudi, asalkan orang itu percaya kepada Allah dan melakukan kebenaran, maka Allah berkenan kepadanya. Lalu Petrus pun mengajak orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus itu untuk menerima baptisan air. Luar biasa. Kisah ini akhirnya mengajarkan kepada Petrus dan juga mengajarkan kepada kita bahwa adalah suatu yang wajar. Ingat bahwa Allah yang telah menciptakan semua yang berbeda-beda, suku-suku bangsa, Allah lah yang telah menciptakan mereka. Juga kalau kita melihat semua warna-warni yang ada di dunia ini, siapa yang telah menciptakan? Allah juga yang menciptakan itu semua. Coba bayangkan adik-adik, jika di dunia ini cuman ada satu warna. Apakah itu indah? Tentu tidak. Coba bayangkan juga pelangi. Ketika muncul di awan yang penuh dengan warna-warni. Coba, pelangi itu hanya satu warna. Apakah itu indah? Tidak adik-adik. Justru dari warna-warna yang berbeda-beda itu terjadi suatu keindahan yang bisa kita lihat. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik, perbedaan bukanlah penghalang bagi kita untuk menjalin hubungan dengan sesama. Justru kita harus saling menghargai dan memiliki sikap toleransi di dalam hubungan kita dengan sesama dan teman-teman kita. Jelas ya adik-adik? Mulai hari ini kita tidak boleh membeda-bedakan, bahkan menganggap kita lebih spesial, orang lain tidak spesial. Tidak adik-adik. Tuhanlah yang telah menciptakan kita semua sama di mata Tuhan, dan semua berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Naomi, dan kita tiba saatnya masuk ke dalam sesi challenge. Nah, challenge-nya hari ini nggak banyak dan nggak susah. Adik-adik hanya perlu menghafalkan ayat aja. Ayatnya ada didengarkan baik-baik, ada tulisannya juga, adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kalau adik-adik punya Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, mau di HP boleh, mau punya Alkitab buku juga boleh. Nah, ada di ayatnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Gampang ya semuanya. Ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Nah, itu ayatnya sesuai dengan yang kita pelajari. Tuhan itu tidak membedakan orang, semuanya sama di mata Tuhan,
semuanya Tuhan cinta, semuanya Tuhan mengasihi. Oke, semoga ayatnya juga bisa memberkati kita, bisa menguatkan kita, supaya mengajarkan kita supaya kita belajar mengasihi sesama kita, siapapun itu, berapapun umurnya, kita belajar menghormati dan mengasihi mereka, apapun bentuk tubuhnya, apapun warna kulitnya, rambutnya, mungkin berbeda dengan kita, tapi kita mau tetap mengasihi, tidak membeda-bedakan, menghargai semua orang dan menghormati semua orang. Oke adik-adik, itu aja challenge-nya. Jangan lupa boleh foto atau kirim ketika adik-adik mengikuti ibadah, dan bisa kirim lewat WhatsApp-nya Kak Nomi, ada Kak Bastian, ada Kak Mary. Itu aja adik-adik, jangan lupa dilakukan dan adik-adik juga bisa mendapatkan banyak poin. Oke, Tuhan memberkati, semangat dan tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.